Hai teman-teman, sebentar lagi workshop voice over yang diselenggarain sama Genbi Uwinsa mau diselenggarain sampai jam 11. Dan alhamdulillah ada kurang lebih 157 peserta yang udah daftar. Halo, saya Anita Marta dan alhamdulillah tanggal 19 Januari 2021 kemarin workshop voice over yang diselenggarakan oleh Genbi Uwinsa yang disupport penuh oleh Bank Indonesia berhasil terlaksana dengan lancar, diikuti oleh 157 peserta dan langsung dilanjutkan dengan kompetisi voice over yang diikuti oleh 128 peserta, sudah menghasilkan 3 peserta terbaik dan 3 peserta favorit. Saya Anita Marta menyiapkan materi untuk menjadi mentor di acara workshop voiceover, dan untuk mengetahui cuplikannya kita akan saksikan bersama di vlog kali ini. Itu diperlukan karena kadang-kadang misalnya kita baca satu kalimat tuh teman-teman, tapi kita jedanya salah, artinya nanti bisa beda gitu kan. Makanya kita harus lihat titik komanya di mana kita bisa membaca itu dengan baik dan benar. Kemudian ada lagi stressing atau bahasa voice over-nya emphasizing ya. Jadi kalau misalnya kita baca sebuah kalimat, itu ada beberapa kalimat yang perlu kita stressing. Bacanya itu kita bold gitu ya kalau dalam komputer gitu. Nah ini tujuannya supaya pendengar bisa tahu nih, oh apa nih yang perlu mereka fokuskan untuk dibahas di berita itu. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi sekali lagi karena sekarang ini eranya adalah work from home, kita diberi kebebasan untuk jualan suara lewat rumah ya, dari rumah aja, tapi tentunya juga harus membekali diri dengan kemampuan lain seperti misalnya kita perlu cari tahu alat recording yang oke, yang mana nih gitu ya, yang medium yang bisa terjangkau oleh kita, yang apa yang standar broadcast. Terus juga misalnya cara ngirim emailnya seperti apa, itu perlu kita ketahui juga di era work from home seperti ini. Karena kalau dulu sekali lagi saya mengisi suara itu sangat bergantung pada editor misalnya yang merekam suara saya. Jadi saya tinggal ngoceh aja gitu. Saya nggak peduli sama hasil suaranya seperti apa dan lain sebagainya. Tapi sekarang karena zamannya kita bisa menjual suara dari rumah atau dari studio kita sendiri, itu memungkinkan teman-teman untuk belajar lebih lanjut ya. Nah ini juga tadi udah ya, kita harus menguasai equipment, terus juga harus bisa menginterpretasikan sebuah naskah yang akan digarapnya. Caranya gimana? Caranya perlu belajar sih kayaknya ya, dan salah satu cara supaya kita bisa mempelajari voice over ya ikut komunitas. Misalnya itu adalah cara yang paling mudah dan murah, gratis. Saya mau ngomongin dulu ya KPDAI. Jadi di KPDAI itu setiap minggu itu pasti ada seperti ini Google Meet ya, gratis, nggak perlu bayar. Tapi harus join dulu di KPDAI lewat Facebook atau Instagram, nanti registrasi peserta gitu ya. Dan nanti bisa langsung gabung di WhatsApp grupnya ya. Terus kalau teman-teman juga mungkin punya uang lebih, bisa ikutan private khusus voice over. Sekarang udah banyak banget yang bikin ya, walaupun mungkin memang perlu uang untuk itu, tapi kalau memang menurut teman-teman itu oke gitu ya, kenapa enggak gitu, ikutin semua kursus yang dibuat. Saya juga sering sih bikin kelas voice over online dan biasanya juga join sama mentor-mentor di dunia voice over yang akan menemani saya untuk memberikan materi-materi buat teman-teman. Oke, terus belajar lewat dunia maya seperti apa? Ya itu tadi, belajar lewat dunia maya sekarang udah banyak banget pihak-pihak yang memposting tips-tips voice over seperti apa, atau mungkin kita juga bisa follow kakak-kakak Jabar atau voice over yang memang namanya udah melegenda gitu ya. Biasanya sih mereka akan selalu posting hal-hal yang berhubungan dengan voice over. Seperti saya sendiri, jadi promo mulu dari tadi ya. Saya terlanjur mencintai dunia voice over, jadi kebanyakan postingan saya di seluruh sosial media adalah tentang voice over. Misalnya saya punya 2 YouTube channel, yang satu udah dimone, si Harizal Indonesia, yang satu dalam proses. Itu isinya juga tentang dunia voice over, boleh di subscribe ya teman-teman. TikTok juga punya, isinya semuanya voice over. Instagram juga semua isinya tentang dunia voice over. Jadi boleh di follow nanti ya. Oke, seperti itu.
Dan berikutnya adalah kita harus karena tadi itu kita belajarnya dari rumah ya, kita mengerjakan segala sesuatu project voice over sekarang dari rumah. Perlu juga kita mengetahui misalnya teknik miking, bagaimana miking yang sebaiknya kita beli untuk mendukung kualitas suara yang keluar, terus jarak mic dari mulut itu berapa senti, itu nanti bisa teman-teman pelajari dari materi yang udah saya kirim ke teman-teman ya, itu ada 25 lembar, itu sangat amat jelas. Itu nanti silakan ditanyain aja apa yang kurang jelas dari yang udah saya sampaikan ke teman-teman tadi. Oke, nah terus bagaimana caranya? Pertama-tama kita memulai profesi voice over. Jadi voice over atau dubber pada intinya adalah kemampuan kita untuk membaca skrip atau naskah ya. Jadi mau dubber mau voice over mereka bergantung pada skrip atau naskah gitu. Jadi supaya skrip atau naskah yang kita bacakan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh produser misalnya, pasti kita harus membaca dulu skrip yang kita terima sebelum kita VO-kan ya. Nah, terus kalau untuk proses belajar, seperti yang saya bilang tadi, teman-teman jangan ragu untuk merekam suara teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya skrip apa aja yang kira-kira pas dengan karakter suaranya teman-teman, coba direkam pakai handphone, atau kalau yang udah punya alat-alat rekaman di rumah, silahkan direkam. Terus jangan lupa juga untuk diposting di sosial media teman-teman, biar dunia tahu teman-teman punya kemampuan suara yang oke dan bisa dijual. Siapa tahu nanti ada talent scouter atau produser-produser yang tertarik sama suara teman-teman, karena pada intinya sih nggak ada suara yang jelek ya, semua suara itu bagus. Bahkan suara-suara yang unik sekarang ini itu yang lagi dibutuhkan gitu ya. Nggak perlu suara merdu atau golden voice kalau zaman dulu itu sebutannya seperti itu. Tapi sekarang suara-suara unik itu yang dibutuhkan. Dan kalau misalnya sudah mau menuju ke dunia voice over profesional, teman-teman coba deh niatin untuk bikin sebuah sampel suara yang bagus gitu ya, demo suara yang memang kualitasnya bagus, terus juga kira-kira sesuai dengan karakter suaranya teman-teman, itu dikirim ke berbagai pihak, bisa langsung ke marketplace gitu ya, atau ke kalau misalnya punya teman yang ada di stasiun TV, di PH juga bisa dikirimin. Kalau di stasiun TV itu namanya voice bank, di studio recording juga gitu. Misalnya kamu bisa telepon di teman-teman, mas saya mau ini dong ngirim sampel suara saya untuk voice bank di studio rekaman, nanti mereka biasanya akan mempersilakan kita untuk datang atau kirim lewat email sih kalau sekarang zamannya seperti itu ya. Oke, terus juga kalau teman-teman udah mau serius di dunia voice over, sayangi suaranya, kesehatan suara kita. Terakhir, jangan nyerah, pokoknya latihan terus, ikuti semua seperti ini kelas-kelas online atau belajar lewat manapun juga, komunitas, lewat kakak-kakak mentor yang mungkin teman-teman punya dan lain sebagainya. Sudah masuk 2 pertanyaan dari peserta. Ya Kak, dengan Lani. Ini kan suara aku agak-agak berat gini ya Kak sebagai seorang perempuan ya. Ini gimana ya Kak? Kira-kira suara kayak begini tuh cocoknya di VO apa gitu? Karena beberapa kali saya cuma bisa masuk di cerita-cerita seram gitu ya. Kalau orang ngomong biasa seperti saya, dan pada saat dia TPO itu biasanya beda, karena pernapasannya beda. Kalau lagi ngomong gini, mungkin kita pakai pernapasan dada biasa ya, jadi mungkin agak terengah-engah nih kalau saya ngomong ya. Tapi pada saat kita TPO, supaya panjang pernapasan kita, itu kita pakai suara diafragma. Itu sih otomatis aja kalau aku sih beda ya, antara ngomong dengan pada saat kita TPO. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tak akan pernah tahu kebaikan yang mana yang akan membawamu ke surga. Suaranya, iya betul, kamu suaranya agak alto ya, tapi kayaknya nggak terlalu alto sih, medium lah gitu ya. Cuma kalau yang saya dengar, ini memang masih agak sedikit bermasalah dengan pernafasan. Jadi Lani mungkin perlu latihan ini nih, pernafasan diafragma. Biar suaranya lebih lepas, nafasnya nggak terlalu terengah-engah, seperti itu. Materi suara juga oke, tinggal dilatih aja. Begitu, Ya. nafasan ya aku ya Kak ya? Jadi kalau dalam voice over, biar nafasnya panjang dan nggak terengah-engah, kita pakai suara diafragma.
suara diafragma itu memungkinkan oksigen banyak masuk ke dalam tubuh kita, ke perut, bukan perut sebenarnya, antara rongga perut dengan rongga dada. Kalau pakai pernapasan dada seperti biasa ini kan kita suka terengah-engah nih ngomongnya, powernya juga kurang gitu. Makanya perlu pernapasan diafragma. Nanti cari lagi di Google pernapasan diafragma seperti apa latihannya. Jadi otomatis itu akan bikin suara kita lebih stabil, terus juga lebih powerful. Saya dari Surabaya. Surabaya, oke. Gimana sih Kak untuk memasarkan atau gimana ya bahasanya ya? Untuk memarketkan suara kita. Iya. Punya konten ya di YouTube ya? Saat ini saya kan sebagai guru di salah satu sekolah negeri di Surabaya. Saya kebetulan pengelola YouTube-nya. Seperti itu. Gitu. Jadi di situ saya upload dan saya olah sendiri, termasuk suaranya, termasuk skrip dan suaranya. Sebenarnya sih untuk mengisi suara di konten kreator itu udah langkah yang bagus banget ya. Jadi saya juga menyarankan buat teman-teman kalau misalnya agak mungkin kesusahan menjual suara secara luas gitu ya, dimulai dari bikin konten dulu aja di YouTube gitu, dan disuarakan sendiri gitu. Karena kalau YouTube itu suka unpredictable loh. Pada saat saya dulu bikin konten di YouTube bersama suami, itu juga sebenarnya iseng-iseng aja gitu. Tapi tiba-tiba ada satu konten yang membuat YouTube channel saya itu akhirnya dimonetisasi, dan langsung tiba-tiba banyak di subscribernya, dan alhamdulillah sekarang udah ada iklannya. Jadi kadang-kadang konten yang receh itu yang justru banyak ditonton gitu. Kadang-kadang pernah juga bikin konten yang udah sangat amat serius, menurut saya itu udah keren banget, ngeditnya juga susah, tapi ternyata yang nonton cuma sedikit. Gitu, dan bikin konten yang menurut saya receh, malah viewersnya banyak gitu. Jadi kalau menurut saya sih, Mas Ahmad kontennya dilanjutin gitu ya, sambil terus di-share di sosial media Mas gitu. Jadi misalnya ada ini nih konten baru dari YouTube-nya Mas Ahmad Rofio, itu di-share di Instagram atau di Facebook-nya Mas gitu. Kasih linknya biar mereka tahu, dikasih cuplikan sedikit highlight-nya nih, isi dari konten saya seperti ini, yang ada suaranya, kasih hashtag Mas gitu, biar orang itu nanti bisa nyampe nih suaranya Mas. Perkenalkan, nama saya Salsabila, asalnya dari Depok. Pertanyaannya apa, Salsa? Baca skrip nih untuk voice over nih. Terus di tengah-tengah skrip kita kayak kehabisan napas atau jadi ngeblank gitu, itu gimana sih, ada cara buat ngatasinnya biar tetap stabil gitu? Gimana caranya biar kita nggak kehabisan napas? Kalau kita dikasih skrip, itu kita harus mempelajarinya dulu dari awal sampai akhir naskah yang mau kita baca. Dan biasanya sih kalau untuk berita-berita infotainment atau program-program apapun, scriptwriter udah ngasih tanda tuh gitu. Kalau titik itu biasanya dikasih garis miring 2, kalau koma dikasih garis miring 1. Nah kadang-kadang scriptwriter memang bikin satu kalimat itu panjang gitu ya. Tapi caranya gimana mensiasati biar kita nggak kehabisan nafas, kita bisa nyuri nafas di tanda koma atau garis 1. Gitu. Tapi jangan sampai kelihatan, jangan sampai jedanya lama banget ya. Sebenarnya dengan tanda garis 1 atau koma itu adalah kesempatan kita buat mencuri nafas biar tetap bisa kelihatan nafasnya panjang, padahal sih sebenarnya lagi nyuri nafas gitu. Itu teknik yang pertama. Jadi intinya harus ada stretching, harus ada acting yang kita keluarkan pada saat kita mengeluarkan suara. Itu Salsabila. Halo Kak Anita, saya Julio dari Pekanbaru. Mau nanya nih Kak, untuk kita yang pemula banget di dunia voice over, menurut Kakak gimana sih untuk bikin ruangan? Kan kita biasanya sekarang nih trennya lagi rekamannya di rumah nih, bukan di studio. Untuk di rumah gimana sih bikin ruangan yang proper untuk kita ngerekam suara Kak? Di sini bicara sebagai voice over talent aja ya, bukan sebagai yang teknisnya banget. Mungkin nanti ada yang lebih jago tuh, Mas Arif atau Aldo tuh, dia punya studio sendiri di rumah. Mungkin kalau misalnya kita belum bisa melengkapi ruangan kita dengan ini kayak gini nih, apa sih namanya, pusat nomor ya, atau alat peredam suara, kita bisa pilih ruangan yang jangan terlalu gede gitu. Jadi kalau kita mau take video di rumah, pilih ruangan yang kecil aja. Yang kalau besar nanti mungkin suaranya akan melebar gitu. Jadi cari ruangan yang kecil ukurannya, dan kalau perlu dipenuhi dengan ini kayak baju-baju atau apa bed cover supaya nggak gemak.
Itu yang paling gampang seperti itu. Tapi kalau misalnya masih noise juga atau mungkin masih kurang bulat gitu suaranya, kalau saya sih biasanya masuk ke dalam mobil tuh. Itu mobil adalah tempat yang paling aman untuk bisa beraktivitas di rumah. Syaratnya ya dimatiin mesinnya, apinya segala macam. Itu udah sangat amat lumayan dari suaranya. Gitu. Jadi tips pertama sih kalau menurut saya jangan cari ruangan yang luas untuk take video di rumah, cari ruangan yang kecil aja. Malah saya pernah nih waktu lagi holiday di hotel, itu saya pilih masuk ke dalam lemari yang saya isi dengan bed cover sebelum biar empuk. Gitu. Anggap aja itu adalah busa telur kayak gini. Itu simpelnya kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari teman-teman di grup WhatsApp. Bagaimana cara kita bisa masuk ke dunia industri VO? Bagaimana awalnya kita memulai dari mendapatkan informasinya, itu seperti apa Kak Anita? Oke. Nah, ini sebenarnya banyak juga yang nanya ya kayak gini, gimana caranya biar kita bisa masuk ke dunia voice over profesional. Memang sih saya akui ya, sekarang ini yang namanya PH-PH, terus juga station TV, kemudian studio recording, mereka masih sangat KKN-nya tinggi banget loh. Jadi ya harap maklum gitu ya, biasanya yang dipakai yang gitu aja tuh. Karena kalau misalnya biasanya ada casting untuk program baru atau untuk misalnya kalau dubber tuh ya, biasanya mereka yang itu lagi dipakai, yang itu lagi dipakai. Karena mungkin kalau editornya atau mungkin voice directornya merasa kalau orang baru ntar susah lagi nih diarahinnya gitu. Berarti sih enggak loh. Udah kalau misalnya teman-teman bergabung di komunitas voice over, mungkin KPDAI atau apapun, itu banyak banget teman-teman yang punya suara bagus, yang suaranya udah jadi dan siap jual. Cuma masalahnya adalah itu, kebanyakan mereka nggak membuka casting secara open gitu. Nah, dengan kita gabung di komunitas, itu biasanya nanti banyak banget nih info-info yang disampaikan sama adminnya, atau dari teman-teman sendiri yang punya kebutuhan mencari voice over, mereka biasanya akan share di situ. Jadi langkah pertama kalau menurut saya, kalau agak susah menembus langsung ke station TV, ke PH, atau ke studio recording, karena kita nggak punya relasi di sana, masuk dulu ke komunitas-komunitas voice over, dubber, announcer gitu ya. Di situ nanti banyak banget info-info casting yang akan di-share sama teman-teman di sana atau sama admin di sana. Caranya gitu sih kalau menurut saya. Saya Silvi. Saya mau bertanya, saya kan masih pemula banget ya Mbak. Jadi saya itu kalau misalnya mau take VO, ini kadang kedengeran suaranya kayak lagi bengek, kayak lagi tarik nafas gitu. Nah itu gimana cara ngilangin, maksudnya tuh biar nggak terdengar gitu. Kadang kan kita sudah pakai jarak mic nih misalnya, tapi itu tetap terdengar. Terus saat kita pengucapan juga kadang suka ada suara kayak meniup nafasnya. Nah itu gimana ya Mbak biar kita tuh nggak terdengar gitu suara seperti itu tuh. Jadi kalau dengan suara diafragma, nafas kita akan lebih panjang, terus juga powerful. Jadi nggak harus selalu teriak, tapi udah keras gitu kedengarannya, udah jelas gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita ngomong biasa seperti ini, akan beda dengan kalau kita baca skrip dengan menggunakan suara diafragma. Terus yang kedua mungkin juga teknik miking tadi perlu dipelajari ya. Jadi kalau dalam teorinya voice over sih yang ideal itu antara mulut dengan mikrofon itu katanya 5 jari gitu. Itu kalau cowok ya. Kalau cewek itu 4 jari. Tapi kalau misalnya mau lebih intim lagi, misalnya kita harus bacain skrip yang agak pelan gitu ya. Nah itu biasanya bisa dideketin lagi, bisa 3 jari. Nah kalau mau teriak, biasanya kalau di audiobook, novel-novel itu kita perlu berakting beneran gitu. Mau teriak, dijauhin mikrofonnya biar nggak popping kayak tadi ya, nafasnya kedengeran gitu. Jadi teknik miking perlu dipelajari. Kalau menurut saya latihan aja terus dulu, banyakin kamu latihan terus direkam. Nanti akan ketahuan nih misalnya, oh dengan suara segini, apa jarak bibir dengan mikrofon segini, suara saya masih ngebek nih kayaknya, masih kedengaran nafasnya. Mungkin agak perlu sedikit dijauhin. Gitu. Pada saat kita take VO juga harus diperhatiin, harus relax tapi juga tegap gitu. Karena itu kan mempengaruhi udara yang masuk ke dalam tadi diafragma tadi. Gitu saya. Olahraga juga kali perlu ya. Oke. Ya. Selanjutnya masih ada 3 kesempatan lagi untuk yang ingin bertanya. Saya Kak. Ada lagi? Saya mau bertanya. Iya, silakan Siti Fatimah.
Kak Anita, saya mau tanya. Saya adalah seorang pendongeng, jadi biasanya saya ganti-ganti suara seperti itu dari suara kecil, sedang sampai besar. Nah, kadang saya itu kalau kesulitan di suara kayak baca berita itu, nah itu kayak ke bawah di suara kecil saya gitu, karena basic suara saya ini kan memang kayak cempreng gitu ya. Nah, itu satu tantangan. Itu gimana buat ngestabilin suara yang buat baca berita gitu, kayak gitu Kak Anita. Ya, oke. Jadi emang kalau dalam dunia pengisi suara bisa dibedain ya antara dubber dan voice over. Dan biasanya memang kayak saya nih, saya lebih passion saya ke voice over bukan ke dubber gitu, karena saya juga sadar diri gitu. Saya kurang bisa impersonate gitu ya. Seperti kamu ini luar biasa lah. Aku pengen belajar tuh untuk jadi dubber, bisa macam-macam suara. Jadi kayaknya kita ini fokus sama kita passionnya di mana, terus kemampuan kita di mana gitu. Kalau kamu memang lebih cocok jadi dubber, ya kalau menurut saya sih dalemin dulu dubbernya, dubbingnya tadi didalemin, karena memang agak beda ya kalau di dubber itu di profesi dubber itu justru suara-suara unik itu yang kepake gitu. Mereka nggak perlu suara-suara merdu, suara-suara deep voice itu nggak perlu. Tapi kalau dalam dunia voice over, dalam hal ini yang mengisi suara program atau apapun itu gitu ya, mereka kan perlu suara yang bulat, suara yang mungkin lebih tebal gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sih karena Siti ini konsepnya lebih ke dubber, manfaatin aja itu, suara kamu yang unik itu dimanfaatin, apalagi udah bisa macam-macam suara, itu modal banget ya, gitu. Kan kita punya rezeki masing-masing gitu ya. Kalau saya ngomongin di voice over aja, dubbernya tuh buat yang lain, gitu. Belajar sih, gitu. Ya. Teknik miking itu kalau untuk di mic, untuk di handphone tuh sama nggak sama yang di mic yang biasa? Ada juga gitu. Mic yang biasa, maksudnya yang mana nih? Misalnya di handphone nih, saya ngerekam pakai handphone, itu ada jaraknya gitu juga nggak sama? Oh ya, oke. Jadi kalau menurut saya sih, mohon dikoreksi ya, nanti yang lebih tahu nih, teman-teman. Jadi mungkin ada yang lebih paham soal mikrofon sedikit. Tapi yang saya tahu, kalau mikrofon di handphone itu pakai tipe mikrofonnya itu adalah kondenser yang sangat peka gitu. Jadi mikrofon itu ada dua kalau untuk dunia pengisi suara. Kalau di studio buat iklan atau audiobook itu biasanya mereka pakai mikrofon kondenser yang peka banget gitu. Kalau istilahnya teman saya tuh suara kriuk-kriuk kita lagi lapar aja kedengeran gitu ya. Itu butuh skill yang amat tinggi karena kalau kita lagi take VO, suara nafas kedengeran aja pasti akan harus retake gitu. Tapi kalau untuk di TV atau mungkin mau take VO di rumah yang kondisi ruangannya itu nggak terlalu kedap suara, saya sih lebih milih ke mikrofon dynamic namanya. Mikrofon dynamic itu dia nggak terlalu peka gitu mikrofonnya. Ntar ya aku mau lihat ini mikrofonnya. Dia mikrofonnya nggak terlalu peka dan output yang keluar itu lebih ngebas gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalau untuk program amannya sih, kalau saya sih selama ini untuk silet, untuk bagian datang penunggu, untuk yang lain-lain ini pakai mikrofon dynamic ini udah juara gitu. Karena saya belum berani pakai mikrofon kondenser seperti yang di studio-studio rekaman itu, karena itu butuh ruangan yang sangat kedap suara. Terus juga biasanya kalau pakai mic kondenser itu ada voice editor ya, yang mereka akan lihat nih kira-kira noise-nya nih mau di-detect nggak nih gitu. Kalau sejauh ini sih saya kalau kirim untuk entertainment atau program-program lain di TV sekalipun, iklan juga pernah pakai mikrofon ini aman-aman aja sih. Oh, gitu. Ya. Oke deh. Makasih ya Kak Anita ya. Itu kalau misalnya kalau di handphone itu menurut saya dia pakai mikrofonnya ini kondenser yang lebih peka ya. Oh. Jadi kan kadang-kadang kalau misalnya kita take VO dari handphone kan suka ini ya, suaranya tuh lebih treble gitu. Terus ada noise sedikit pasti masuk. Jadi mungkin mic-nya juga jangan terlalu dekat banget sih. Terakhir, mau bertanya. Kita masih punya satu kesempatan lagi. Oke, Mbak Rifana Sukis Dwi Runa. Iya. Dipersilakan. Terima kasih. Maaf itu nomor nama anak saya. Oke, Mbak Dita. Assalamualaikum. Ya. Suaranya merdu banget. Apa sih? Mbak, mau tanya Mbak, gimana sih jaga tempo suara kita tuh untuk baca naskah yang panjang,
agar tuh stabil gitu loh dari depan, tengah sampai akhir gitu. Kita stabil. ngukurnya caranya gimana ya? Biar suara stabil yang pasti ya itu tadi pernapasan itu perlu banget ya, pokoknya nomor satu itu pernapasan. Ya, jadi kalau misalnya kita masih merasa kalau baca script atau naskah sering terengah-engah, berarti pernapasannya belum diolah secara maksimal gitu ya. Karena kan yang membutuhkan suara biar stabil itu pernapasan gitu. Terus juga itu tadi kemampuan kita untuk nyuri nafas. Jadi sebenarnya kalau misalnya suara kita nafasnya pendek, itu bisa disiasati dengan mencuri nafas di tanda koma atau jeda. Itu kita bisa nyuri nafas sedikit, terus lanjut lagi gitu. Kalau saya sih gitu tekniknya ya. Karena kalau di Silet sendiri itu script writer-nya luar biasa. Mereka itu selalu bikin naskah yang panjang-panjang, bahasanya itu pakai bahasa bersayap, yang kadang-kadang dari awal sampai akhir itu nggak ada titiknya gitu, koma terus. Ya. Terus lagi Mbak, lebih baik kita duduk atau berdiri ya untuk melakukan VO itu? Lebih bagus hasilnya saat duduk atau berdiri? Kalau menurut aku itu senyamannya kamu aja deh gitu. Kadang-kadang ada orang yang berdiri itu mereka merasa lebih enak, kadang-kadang juga ada yang duduk. Kalau saya sendiri ya, kalau dari rumah itu saya harus duduk karena skripnya 50 lembar setiap hari itu. Jadi kalau duduk kayaknya agak-agak pegel, ya udah saya cari posisi yang nyaman. Gimana caranya biar bisa mengisi 50 skrip itu dalam waktu yang cepat tanpa kehabisan suara. Dan nggak mungkin juga sih sebenarnya kalau 50 naskah, 50 halaman itu dibaca langsung dari awal sampai akhir, biasanya perlu jeda ya. Kalau suara-suara udah agak-agak bergetar, suara-suara udah agak tidak stabil, ya istirahat dulu, minum dulu lah, rebahan dulu sebentar, baru kita lanjutkan. Satu lagi, mungkin dari siapa namanya, Tommy, waktu dan tempat. Iya. Halo Mbak Silet. Mbak Silet, Mbak Anita ya. Om Tommy apa kabar? Sehat. Sehat sekali Mbak. Terima kasih Mbak untuk waktunya, luar biasa Mbak Anita. Iya, suaranya ini loh, dari ngomong aja udah golden voice banget loh suaranya. Golden voice. Zaman tahun 90-an lagi tren settle. Ini nih, ya kan ya? Tommy ya kan? Mempersembahkan. Nah, itu dia. Sahur sepuh. Aduh, Mbak ini nggak panjang-panjang, ini cuman mau tanya aja terkait dengan kan dalam voice over begini kan pasti ada karakter. Terkait dengan karakter suara yang ada mungkin ya cara menentukan karakter ke diri kita itu gimana? Kita perlu ya mengkotak-kotakan suara kita gitu. Misalnya kayak gini. Aduh, kayaknya suara saya ini cocoknya nih udah terstigma suara silet yang investigatif gitu ya, Mas Tommy. Atau next saya dapat suara-suara program misteri yang memang juga harus butuh suara yang gitu. Nah, tapi ya kita harus tetap belajar meraup yang lain gitu. Masa mau tetap stuck di sini belum tentu kan kita kepakai terus di silet. Jadi dengan belajar di komunitas atau belajar seperti kelas online kayak gini, kita akan harus selalu explore suara kita nih Mas Tommy. Misalnya Mas Tommy coba sekali-sekali baca skrip di luar kebiasaan. Misalnya Mas Tommy seringnya baca skrip yang horor aja gitu. Sekali-sekali coba skrip yang non formal. Sekarang kan ada tuh skrip yang lucu-lucu gitu. Siapa tahu cocok juga. Gitu. Atau sekali-sekali baca skrip audiobook gitu ya, kayak novel-novel. Itu kan butuh ini voice acting. Jadi jangan merasa suara kita cocoknya cuma di sini aja nih, nanti kita nggak berkembang, sayang Mas. Gitu kan? Iya, benar-benar. Rekam beberapa skrip yang beda genre, terus di-share ke sosial media atau ke teman-teman dulu deh. Nanti mereka sudah nentuin, kalau menurut kamu suara saya bagus nggak? Bukan bagus, suara saya cocok nggak untuk bagian skrip model seperti ini? Nanti teman yang lain juga tanya, kalau model seperti ini suara saya cocok nggak? Biasanya tuh nanti akan ketahuan, kita bagusnya kemana nih, atau pasnya ke skrip seperti apa. Walaupun sebenarnya semua skrip tuh harus kita kuasai gimana gitu. Oke, sip. Jadi ini adalah sebuah workshop yang sangat luar biasa menurut saya, karena abis ini kita akan ditantang untuk mengeksplor suara kita seindah mungkin, sepas mungkin gitu ya. Jadi nanti abis ini udah pada dapat skripnya kali ya yang tentang Bank Indonesia itu. Nah, ini adalah sarana latihan buat teman-teman gimana menginterpretasikan skrip atau naskah yang diberikan oleh panitia
dikreasikan dengan tone suara, timbre suara teman-teman, siapa tahu nanti jadi juaranya. Saya Anita Marta pamit. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe ya. Bye.